Akan datang suatu masa dalam hidup ketika hati merindukan sebuah pendamping, ikatan yang suci, penuh cinta, dan diberkahi oleh Allah. Kamu telah berdoa, menaruh kepercayaan kepadanya, dan menanti dengan sabar. Namun, pintu pernikahan tetap tertutup. Sebanyak apapun usaha yang kamu lakukan, orang yang tepat seolah tak pernah datang menghampiri. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa keterlambatan ini bukan semata ujian kesabaran? Bagaimana jika sebenarnya ada penghalang yang tak terlihat, yang menghalangi dirimu dari pasangan yang sudah Allah takdirkan untukmu? Bagaimana jika justru pikiran, tindakan, atau kebiasaanmu sendirilah yang diam-diam menjadi penghalang atas keberkahan yang selama ini kamu harapkan? Allah yang Maha Pengasih telah menciptakan setiap jiwa dengan pasangan yang sempurna. Namun, seperti pintu yang terkunci, ia membutuhkan kunci yang tepat untuk membukanya. Terkadang, bukan soal menunggu tanpa henti, tapi tentang mempersiapkan diri agar siap menerima apa yang telah Allah tetapkan. Dalam video ini, kita akan mengungkap rintangan-rintangan tersembunyi yang mungkin menjadi penyebab tertundanya jodohmu. Dan yang lebih penting lagi, kita akan belajar bagaimana membersihkan jalan menuju cinta, kasih sayang, dan kebersamaan yang telah Allah tuliskan untukmu. Jadi, ikuti video ini hingga akhir, karena apa yang akan kamu temukan bisa saja menjadi potongan yang hilang, kunci untuk membuka pintu pernikahan indah yang telah tertulis untukmu. Penghalang pertama, dosa yang menggelapkan hati. Pernikahan adalah salah satu nikmat terbesar dalam hidup, sumber cinta, ketenangan, dan kebersamaan. Namun seperti setiap nikmat dari Allah, ia tidak datang tanpa persiapan. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa jodoh mereka tertunda? Mengapa doa mereka seolah tak terjawab? Dan mengapa sulit sekali menemukan pasangan yang tepat? Namun jarang dari mereka yang bertanya ke dalam diri, apakah aku benar-benar siap menerima nikmat yang aku minta? Salah satu penghalang terbesar antara kamu dan jodoh yang Allah tuliskan untukmu adalah beban dosa. Dosa yang menggelapkan hati dan menghalangi petunjuk ilahi. Bayangkan sebuah cermin yang dipenuhi debu. Sebanyak apapun cahaya yang menerpanya, pantulan di dalamnya tetap tidak jelas. Begitu pula hati yang diliputi dosa. Ia tak mampu menerima keberkahan dari Allah dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini dalam sebuah hadits yang sangat mendalam. Jika seorang hamba melakukan dosa, maka akan muncul titik hitam di dalam hatinya. Jika ia bertaubat, maka titik itu akan dihapus. Tapi jika ia terus mengulanginya, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi seluruh hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Renungkan sejenak, adakah dosa dalam hidupmu yang mungkin menjadi penyebab tertundanya keberkahan Allah? Apakah kamu masih terlibat dalam hal-hal yang tidak diridainya, seperti hubungan haram, melalaikan sholat, atau mencari rezeki dari jalan yang meragukan? Setiap dosa, baik yang kecil maupun besar, menciptakan penghalang antara kamu dan kebaikan yang telah ditetapkan untukmu. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jika kamu menginginkan pernikahan yang suci dan penuh cinta, maka perjalanan itu dimulai dengan menyucikan jiwamu. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang tulus. Tinggalkan hal-hal yang tidak disukainya. Gantikan kebiasaan buruk dengan amal-amal syaleh. Ketika hatimu telah bersih, kamu akan mendapati bahwa pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tampak tertutup rapat akan mulai terbuka dengan mudah. Bisa jadi, pasangan hidup yang kamu cari selama ini sebenarnya sudah dekat, tapi kamu harus terlebih dahulu menyingkirkan penghalangnya. Penghalang kedua, kurangnya tawakal kepada Allah. Banyak orang berkata bahwa mereka percaya kepada Allah, namun jauh di dalam hati mereka masih gelisah. Mereka bertanya, mengapa jodohku belum juga datang?
Mengapa orang lain begitu mudah menemukan pasangan, sementara aku masih sendiri? Apakah Allah telah melupakanku? Pertanyaan-pertanyaan ini, meski tak selalu terucap, memenuhi hati dengan keraguan dan kecemasan. Padahal, Allah telah memberikan jawabannya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Quran, Surah At-Talaq, ayat 3. Ketika kita tidak benar-benar mempercayai rencana Allah, kita memikul beban yang sebenarnya tidak perlu. Kita mengira keterlambatan adalah bentuk hukuman, padahal bisa jadi itu adalah proses persiapan. Allah tahu kapan kamu benar-benar siap untuk menikah, dan Dia juga tahu kapan pasanganmu siap untuk hadir dalam hidupmu. Terkadang, penundaan bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena ada pelajaran yang harus kamu pahami, kebiasaan yang perlu diubah, atau pengalaman yang harus kamu lalui sebelum memasuki ikatan suci pernikahan. Renungkan hadits ini. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tidak hanya diam di sarangnya menunggu makanan turun dari langit. Ia bangun, ia berusaha, ia bergerak. Namun hatinya tenang karena ia yakin Allah akan mencukupinya. Inilah keseimbangan yang harus kita miliki dalam mencari jodoh. Ya, kamu perlu berusaha, berdoa, memperbaiki diri, dan mencari dengan cara yang halal. Tapi setelah semua itu, hatimu harus tenang. Allah tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah mengabaikan doamu. Jika kamu benar-benar percaya kepadanya, maka kamu tahu saat waktu yang tepat tiba, jodohmu akan datang. Tanpa tertunda, tanpa kesulitan, dan dengan penuh berkah. Lepaskan kecemasan, hilangkan rasa takut, dan serahkan hatimu kepada Dia yang telah menulis kisah cintamu sejak sebelum kamu lahir. Penghalang. Ketiga, ekspektasi yang tidak realistis. Salah satu alasan terbesar seseorang kesulitan menemukan jodoh adalah karena mereka mencari sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kesempurnaan. Mereka memiliki daftar panjang kriteria, berharap pasangan masa depan memenuhi semuanya. Mereka menginginkan seseorang yang sempurna tanpa celah, yang bisa memenuhi semua ekspektasi mereka. Namun, kenyataannya, bahkan orang-orang terbaik pun memiliki kekurangan. Bahkan para nabi, manusia paling mulia, juga menghadapi ujian dalam pernikahan mereka. Tak ada manusia yang sempurna. Jika kita terus mencari kesempurnaan, kita bisa jadi melewatkan keberkahan yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Rasulullah SAW memberikan pengingat yang sangat bijak. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai satu sifat darinya, maka ia akan menyukai sifat lainnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan pelajaran penting. Daripada fokus pada apa yang tidak dimiliki seseorang, lihatlah apa yang ia miliki. Tak akan ada pasangan yang sempurna, tapi orang yang memiliki akhlak baik dan iman yang kuat akan selalu berusaha menjadi lebih baik. Seseorang yang bertakwa akan membawa keberkahan dalam rumah tangga dan akan berjuang bersamamu untuk membangun hubungan yang kuat dan penuh cinta. Pernikahan bukanlah tentang mencari seseorang yang tidak memiliki kekurangan, melainkan tentang menemukan seseorang yang kekuatannya dapat menutupi kelemahannya. Seseorang yang mau tumbuh, belajar, dan berjalan di jalan kehidupan bersamamu dengan cara yang diridai Allah. Jadi, tanyakan pada dirimu, apakah ekspektasimu realistis? Apakah kamu sedang mencari hal yang benar-benar penting? Jika kamu mengalihkan fokus dari kesempurnaan menuju ketakwaan, bisa jadi pasangan yang selama ini kamu cari sebenarnya lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Terkadang, Allah sudah siap memberkahimu dengan cinta, tapi kamu harus terlebih dahulu membuka hatimu untuk menerimanya. Penghalang keempat, kurangnya doa dan kesabaran.
Pernikahan adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah titipkan kepada hambanya. Ia adalah tempat berteduhnya dua hati, tempat berbagi suka dan duka, dan wadah untuk meraih ketenangan jiwa. Dalam Al-Quran, Allah menyebut pernikahan sebagai sumber sakinah, cinta, dan rahmat. Tiga elemen yang menjadi dasar kebahagiaan hidup. Namun seperti semua bentuk nikmat yang agung, pernikahan pun tidak datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan usaha, keikhlasan, dan yang paling penting, doa. Banyak orang mendambakan pernikahan, berharap segera dipertemukan dengan jodoh yang baik dan membangun rumah tangga yang sakinah. Tapi sayangnya, mereka lupa untuk memohon kepada pemilik segala takdir. Mereka mencari kesana kemari, khawatir terhadap usia, membandingkan diri dengan teman-teman yang sudah menikah, dan akhirnya tenggelam dalam kecemasan. Padahal, mereka memiliki satu senjata terkuat yang seringkali diabaikan, doa. Doa adalah kunci langit yang bisa membuka pintu-pintu rezeki, termasuk rezeki jodoh. Doa menghubungkan hati yang lemah dengan kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Ketika kita merasa usaha tak membuahkan hasil, doa adalah bentuk penyerahan tertinggi kita kepada Allah, bahwa kita percaya sepenuhnya pada keputusannya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihi salam berdoa di tengah kelelahan dan keterasingannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran, Surah Al-Qasas, ayat 24. Doa ini beliau panjatkan saat dirinya dalam keadaan tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, bahkan tidak tahu arah hidupnya. Tapi beliau tidak marah, tidak mengeluh, dan tidak menyerah. Ia justru berdoa dengan hati yang penuh kerendahan dan keyakinan. Dan Allah menjawabnya, bukan hanya dengan makanan atau tempat berteduh, tapi juga dengan jodoh yang salehah, putri dari orang saleh yang kemudian menjadi istrinya. Kita bisa belajar banyak dari kisah ini, bahwa di saat paling sulit sekalipun, doa mampu mengubah takdir. Namun, kita juga perlu memahami bahwa doa bukan sulap yang memberi hasil instan. Ia memerlukan kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan bahwa Allah akan menjawab dengan cara terbaik. Banyak dari kita yang berdoa, namun belum melihat jawaban langsung. Lalu, kita mulai gelisah, bertanya-tanya, mengapa Allah belum kabulkan? Bukankah aku sudah berdoa setiap malam? Dan tanpa disadari, kita mulai kehilangan harapan. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah memberi peringatan. Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa dengan berkata, "Aku telah berdoa kepada Tuhanku, tapi dia belum mengabulkannya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kegagalan bukan terletak pada doa kita, tapi pada kesabaran kita. Allah tidak pernah mengabaikan doa hambanya. Ia hanya sedang menunda karena tahu waktu yang lebih tepat. Atau mungkin sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita sadari. Ada 3 kemungkinan mengapa doa belum dijawab. Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang buruk. Kadang kita minta seseorang yang kita kira tepat, tapi Allah tahu itu akan menyakiti kita di masa depan. Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Doamu belum dijawab karena Dia ingin memberimu sesuatu yang melebihi harapanmu. Allah sedang menunggu waktu yang paling sempurna. Bisa jadi saat ini kamu belum siap. Maka Dia sedang membentuk dirimu terlebih dahulu agar kamu layak menerima jodoh terbaik. Maka dari itu, jangan berhenti berdoa. Jangan biarkan kekecewaan meracuni keyakinanmu kepada Allah. Teruslah angkat tanganmu dengan hati yang berserah. Mungkin hari ini kau menangis karena merasa sendirian, tapi yakinlah, doamu sedang ditenun rapi oleh tangan ilahi. Kesabaranmu tidak sia-sia. Allah melihat air matamu. Allah mendengar setiap bisikan hatimu. Dan saat waktunya tiba, jodohmu akan datang dengan cara yang tidak pernah kau duga dan pada saat yang paling indah. Teruslah berharap kepada Allah.
Teruslah menjadi hamba yang rendah hati di hadapannya, karena Dia tidak pernah mengecewakan mereka yang sabar dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Penghalang kelima, mengabaikan jalan yang telah Allah sediakan. Banyak orang berdoa agar segera menikah, tetapi ketika kesempatan datang, mereka malah mengabaikannya. Mereka menunggu, berharap jodoh akan muncul secara ajaib tanpa usaha apapun. Mereka menolak lamaran tanpa pertimbangan, menghindari perkenalan, dan menganggap pernikahan akan terjadi dengan sendirinya. Padahal, bisa jadi mereka sedang menunda keberkahan yang Allah ingin berikan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang hanya perlu ditunggu, tetapi harus juga diusahakan. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk yang jelas tentang kriteria pasangan. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa meskipun kecantikan, kekayaan, dan status sosial dapat menarik perhatian, namun ketaatan kepada Allah lah yang membawa keberkahan sejati dalam pernikahan. Jika kamu mencari pasangan, utamakanlah iman dan akhlak, sebagaimana kamu pun berharap orang lain menilai dirimu dari dua hal itu. Namun mengetahui saja tidak cukup. Kamu harus bertindak. Mencari pasangan dengan cara yang halal adalah bagian dari tawakal kepada Allah. Ini termasuk melibatkan keluarga, mempertimbangkan lamaran dari orang yang saleh, terbuka terhadap jalan-jalan yang Allah bukakan. Ini bukan berarti terburu-buru menikah tanpa berpikir, tetapi ini berarti berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menunggu pasif. Bayangkan, seperti mencari pekerjaan. Jika seseorang berdoa agar mendapat pekerjaan tapi tidak pernah melamar kemanapun, apakah ia bisa mengharapkan pekerjaan datang begitu saja? Demikian pula dengan pernikahan. Jika kamu menginginkannya, tetapi tidak mengambil langkah apapun, apakah kamu benar-benar mengharapkan Allah memberkahimu dengan pasangan? Terkadang, orang menghalangi berkah mereka sendiri dengan menolak apa yang sudah Allah sediakan, memiliki harapan yang tidak realistis, menolak lamaran karena alasan remeh, menghindari pernikahan karena takut tanggung jawab. Namun saat kamu menyelaraskan usahamu dengan rencana Allah, mengambil langkah-langkah yang dibolehkannya, dan menerima kesempatan yang diberikannya, jalan menuju pernikahan akan menjadi lebih mudah. Maka tanyakanlah pada dirimu, apakah kamu sudah berusaha, ataukah kamu hanya menunggu pernikahan terjadi tanpa tindakan? Ambillah jalan yang telah Allah tempatkan di hadapanmu. Ketuklah pintu-pintu yang telah Allah bukakan. Saat kamu menggabungkan usaha dengan tawakal, apa yang dulu terasa mustahil akan menjadi mungkin dengan izin Allah. Jika kamu masih menunggu jodohmu, ketahuilah satu hal yang pasti. Penundaan dari Allah bukanlah penolakan. Terkadang, kita merasa doa kita belum dijawab, harapan belum terwujud, dan hati mulai gelisah. Namun, seringkali, di balik penundaan itu ada rahasia besar yang sedang Allah siapkan. Allah tidak pernah sembarangan dalam mengatur waktu. Dia Maha mengetahui kapan waktumu tiba, dan jika sekarang belum, itu karena ada sesuatu yang lebih baik yang tengah disiapkannya untukmu. Namun sebelum keberkahan itu datang, Allah ingin kamu menoleh ke dalam diri, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk mengenali dan mengangkat penghalang-penghalang tak terlihat yang mungkin menghambat datangnya jodohmu. Sebab, terkadang bukan karena jodoh itu tak ada, tapi karena kita sendiri belum siap menerimanya. Tanyakan pada dirimu dengan jujur, sudahkah kamu membersihkan hatimu dari dosa dan luka lama? Kadang kita membawa beban dari masa lalu, dendam, atau kesalahan yang belum kita taubatkan. Hati yang bersih adalah tempat terbaik bagi cinta yang suci untuk bersemi. Apakah kamu sungguh percaya bahwa waktu Allah adalah yang terbaik? Kepercayaan ini bukan hanya tentang menunggu, tetapi tentang meyakini bahwa keterlambatan hari ini adalah perlindungan dari sesuatu yang belum kita pahami.
Apakah kamu masih menyimpan ekspektasi yang tidak realistis? Kadang kita menuntut terlalu banyak, membayangkan pasangan yang sempurna tanpa melihat bahwa kesempurnaan itu terletak pada saling menerima dan bertumbuh bersama. Apakah kamu bersabar dalam doamu? Apakah kamu yakin bahwa Allah mendengarkanmu? Doa bukan hanya permintaan, tetapi bentuk keintiman dengan Sang Pencipta. Kesabaran dalam berdoa adalah bukti bahwa kamu percaya padanya sepenuh hati. Dan yang paling penting, apakah kamu sudah bertindak sesuai dengan petunjuknya? Jangan hanya menunggu, tetapi bergerak. Perbaiki diri, perluas wawasan, ikuti sunnah, dan dekatkan dirimu pada lingkungan yang baik. Allah mencintai hamba yang aktif dalam mencari ridha-Nya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dapat menjadi titik balik dalam hidupmu. Ketika kamu mulai menata hati, membersihkan niat, dan memperbaiki amal, kamu akan mulai melihat bagaimana Allah perlahan membuka pintu-pintu yang dulu tampak tertutup. Yakinlah pasangan yang kamu cari akan datang saat hatimu sudah siap dan saat semua penghalang sudah kau singkirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Dia malu menolak tangan hambanya yang mengangkatnya kepadanya." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka angkatlah tanganmu dalam doa. Jangan pernah malu untuk berharap kepadanya. Allah tidak pernah mengecewakan hati yang tulus. Sucikan jiwamu, hilangkan penghalang itu, dan ambillah langkah yang sesuai dengan petunjuknya. Dan ketika waktunya telah tiba, jodohmu akan datang dengan cara yang paling indah, paling tak terduga, dan penuh berkah. Karena Allah tahu kapan kamu benar-benar siap untuk menerima anugerah itu. Semoga Allah membukakan hatimu, meluruskan niatmu, dan memberkahimu dengan pasangan yang saleh, cinta yang tulus, serta pernikahan yang menjadi jalan menuju surga. Amin ya Rabbal Alamin.